Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya pemirsa ya. Dan seneng banget gitu Pak. Hari ini kita di suasana yang cerah, suasana yang cerah banget dan sangat di outdoor yang sangat kayaknya. Iya, hari ini tampak berbeda dengan biasanya ya. Dimana biasanya kita syutingnya di studio, kali ini berada di outdoor nih Nika dengan tampilan dan suasana yang baru. Betul, tepatnya kita lagi ada di Kitchen Livi. Iya, Livi Kitchen yang berada di Hotel Sunera Antero Jababekan di pemirsa. Tapi kita sampai kelupaan nih ketemu lagi sama saya Nika Napsari dan juga rekan saya Zulfatri, tentunya dalam program Etalase Indonesia Semuanya Ada. Wow, seperti biasa ya Nika ya, Etalase Indonesia ini selalu menghadirkan beragam informasi menarik nih pemirsa. Dari mulai berita viral, lalu nanti kita juga akan masak-masak nih sama chef yang ada di sini. Wah, seru banget. Karena udah di sini kita nggak akan nanggung-nanggung, kita akan praktek langsung gimana nanti proses masak ya. Tapi nanti mungkin. Iya, tahan dulu. Pertama-tama kita bakal bahas apa dulu nih Zul? Oke, seperti biasanya nih Ken, di segmen awal ini kita selalu mengawalinya dengan menghadirkan beragam informasi menarik, yaitu berita viral nih. Oke, kira-kira ada berita viral apa sih hari ini gitu? Nah, baru-baru ini kan belakangan ini sih ya, lagi ramai banget nih PRJ Pekan Raya Jakarta. Mungkin Niken juga sudah tahu dan sudah pernah ke sana atau sebelumnya? Belum. Nah, bagi Niken atau mungkin buat para pemirsa di rumah yang belum sempat ke PRJ, nggak perlu khawatir nih, karena saat ini dari mulai tanggal 5 Juli sampai 16 Juli mendatang nanti bakalan ada rute layanan tambahan ke PRJ. Wah, ini kabar baik banget karena Zulfa, adanya PRJ ini kan jadi momen yang ditunggu-tunggu banget sama orang-orang. Baik itu warga Jakartanya sendiri ataupun warga dari luar Jakartanya gitu. Jakartanya juga berbondong-bondong untuk sengaja datang ke PRJ karena seperti yang kita tahu setiap tahunnya ini selalu mengalami peningkatan pengunjung yang luar biasa sekali nih. Ini sih karena antusiasnya banyak juga, jadi orang-orang pengen datang sana kira-kira ada kemeriahan apa di PRJ gitu kan. Tapi di samping itu pasti jalanannya macet banget kan. Benar, untuk antisipasi itu makanya nih pihak PT Transportasi Transjakarta ini menambahkan rute layanan baru tersebut. Ikan mungkin untuk mengetahui bagaimana keramaian yang ada di PRJ, langsung saja kita lihat berikut ini dia pemirsa. Kabar bahagia datang bagi warga Jakarta dan sekitarnya yang berniat mengunjungi Pekan Raya Jakarta menggunakan transportasi umum. Ya, pasalnya Transjakarta, salah satu moda transportasi publik yang sangat populer di ibu kota, kini akan menambah rute layanan baru ke Jakarta Fair Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana PT Transportasi Jakarta telah menyediakan layanan Mikrotrans Jak 33 rute Pulau Gadung Kota via G-Expo Kemayoran. Layanan tambahan ini mulai diberlakukan sejak 5 hingga 16 Juli 2023 mendatang selama acara PRJ berlangsung. Tak hanya itu, bahkan masyarakat juga dapat menggunakan layanan Mikrotrans ini dengan tarif Rp0 alias gratis dengan kartu uang elektronik. Tentu saja langkah ini diambil untuk memfasilitasi pengunjung PRJ yang semakin meningkat setiap tahunnya dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Mengingat pada sore hingga malam hari, jalan sekitar G-Expo kerap dilanda kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang hendak mengunjungi Jakarta Fair. Dengan penambahan rute layanan ini, warga Jakarta dan pengunjung PRJ juga akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perjalanan ke area Pekan Raya Jakarta. Selain itu, penambahan rute ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke area PRJ sehingga dapat mengurangi kemacetan yang biasanya terjadi di sekitar lokasi acara. Di mana sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin ke Jakarta Fair disarankan untuk menggunakan transportasi umum untuk menekan kemacetan di kawasan tersebut. Wow, antusiasmenya terlihat begitu tinggi sekali ya Niken ya, ramai banget loh. Dan ini jadi akses yang memudahkan untuk masyarakat. Atau pemirsa di rumah yang lagi berencana atau ingin penasaran mau datang ke PRJ ini bisa lewat naik Transjakarta juga ya Zulfa? Betul, karena tujuan dengan adanya rute layanan baru ke
PRJ ini juga untuk mengurai kemacetan yang ada di sana ya. Karena seperti yang kita tahu, setiap sore menjelang malam ini pasti di area tersebut, di area JX Park Meren ini selalu mengalami kemacetan. Karena orang pada penasaran ingin mengunjungi langsung ke PRJ, bagaimana nih keramaiannya nih. Aku pun penasaran nih Zulfa, tapi belum kesampaian untuk sana. Kamu sendiri gimana? Apakah ada niatan? Next kali ya, apalagi sekarang sudah ada Mikrotrans 33 Jakarta. Jadi bisa mempermudah untuk akses kita ke sana ya, tanpa harus mungkin khawatir atau worry, aduh males deh macet-macetan di jalannya gitu kan. Jadi mending lebih baik ini menggunakan kendaraan umum ya dibanding kendaraan pribadi, takutnya riskan gitu karena macet banget. Betul, itu dia keseruan bagaimana adanya Transjakarta ke arah atau rute ke PRJ. Tapi selain itu Zulfa, ada informasi menarik lainnya. Apa ini nih, berita Ken? membanggakan dari Indonesia. Apa Karena tuh? ada salah satu siswa di Semarang, ini ternyata diterima di 21 universitas di luar negeri. Wow, satu universitas di Indonesia aja itu sudah hebat banget ya. Ini 21 universitas di luar negeri pula. Ini sih suatu prestasi yang sangat membanggakan sekali ya. Apalagi katanya ini sosok Maulana ini juga mendapatkan 3 program studi dalam satu kampus sekaligus nih. Betul banget, ini sih harus diacungkan jempol banget dan dikasih tepuk tangan yang meriah banget. Karena memang kita sendiri kan merasakan juga gimana struggle-nya cari kampus-kampus di Indonesia pun gitu. Tapi ini ternyata bisa menorehkan prestasi sebaik ini di luar negeri, membawa nama Indonesia gitu kan. Tentu perjuangannya juga nggak semudah itu ya. Mungkin untuk melihat bagaimana sih kerennya Maulana dalam menghadapi perjuangannya untuk bisa mencapai 21 universitas, langsung aja kita lihat berikut ini dia pemirsa. Kiprah pendidikan Indonesia semakin membanggakan dengan prestasi yang luar biasa. Ya, kini prestasi gemilang kembali diraih oleh salah seorang siswa SMA di Semarang, Jawa Tengah yang baru-baru ini menerima kabar menggembirakan. Bukan tanpa alasan, pasalnya dalam pencapaian yang menakjubkan ini, siswa bernama Maulana Fathahillah Azima ini berhasil diterima di 21 universitas ternama di luar negeri. Berderetnya perguruan tinggi mancanegara yang menerimanya, ditambah dengan jurusan eksakta yang menampungnya, tentu membuat bangga pihak sekolah. Bahkan beberapa universitas pun menerima Maulana Fathahillah pada 3 program studi sekaligus. Dalam postingan akun Instagram SMA Negeri 3 Kota Semarang disebutkan bahwa Maulana diterima di 4 universitas di Kanada, Inggris, dan Australia, 7 universitas di Amerika Serikat, serta di Singapura, Bulgaria, dan Belanda. Prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Maulana tentu saja bukan tanpa perjuangan. Pasalnya selama duduk di bangku sekolah, Maulana sendiri terbilang siswa aktif yang mengikuti berbagai lomba karya ilmiah. Lebih lanjut, Maulana mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa memilih kuliah di luar negeri. Siswa yang berasal dari Banyumanik tersebut mengaku mulai tertarik melanjutkan pendidikan di luar negeri sejak mengikuti pembinaan beasiswa Indonesia Maju. Dan diketahui dari 21 kampus yang memperebutkannya, Maulana akhirnya memutuskan untuk menimba ilmu di Universitas California Berkeley, Amerika Serikat dan mengambil jurusan teknik sipil. Wow, keren banget. Mungkin patut diacungi 2 jempol nih, Ken. Betul, dan ini bisa jadi motivasi untuk pemirsa di rumah, adik-adik di rumah, atau kakak-kakak di rumah yang mungkin juga lagi berjuang untuk mendapatkan kampus-kampus ternama atau favoritnya gitu ya, Zulfa ya. Karena berdasarkan informasi dari SMA Negeri 3 Semarang tersebut, emang sosok Maulana ini merupakan siswa yang aktif sekali nih, Ken, dalam bidang mata pelajaran, semua ekstrakurikulernya juga aktif. Oh, keren banget, ini bisa jadi contoh dan teladan yang baik banget untuk kita semua. Dan mungkin nanti kalau Maulana boleh kali ya sharing gimana sih tipsnya gitu ya. Oke nih, kan kita juga masih akan membagikan berita viral lainnya nih, dimana kan baru-baru ini lagi viral banget nih seputar aplikasi Threads. Nih Ken sendiri tahu nggak? Tahu, kemarin soalnya itu lagi ramai banget di Instagram aku, dan orang-orang lagi pada ngikutin
trennya gitu sana sini pasti instastory-nya pasti tentang itu. Atau Niken sudah mulai salah satu penggunanya juga? Belum sih, aku tidak FOMO, jadi aku juga nggak ngerti sebenarnya, jadi aku belum ikut-ikutan. Oke nih, menarik kan ini kan dalam 4 jam peluncuran Threads ini sudah mendapatkan 5 juta pengguna sekaligus dalam satu waktu. Wow, itu sih merupakan angka yang sangat fantastis sekali ya. Dan mungkin orang-orang penasaran juga Zulfa, ini kira-kira fiturnya seperti apa, makanya orang-orang pada ikutan gitu kan. Iya, Bikinin penasaran ya. gitu. Mungkin untuk melihat kira-kira bagaimana sih keseruan aplikasi Threads ini, langsung saja kita lihat ya pemirsa. Berikut ini dia. Dalam era digital yang semakin maju, aplikasi seluler menjadi salah satu inovasi utama untuk membantu penggunanya dalam berbagai aspek. Seperti baru-baru ini, sebuah aplikasi sosial media terbaru bernama Threads telah mencapai pencapaian luar biasa dengan mencatatkan lebih dari 5 juta pengguna dalam waktu hanya 4 jam setelah peluncurannya. Ya, Threads sendiri merupakan sebuah aplikasi pengembang yang dibangun oleh Instagram dan merupakan aplikasi tempat yang dapat melakukan percakapan publik secara real-time satu sama lain. Dibangun sebagai pendamping Instagram, Threads dirancang untuk menciptakan ruang yang terbuka dan ramah bagi komunitas. Di mana dalam aplikasinya tersebut, pengguna dapat memposting pesan berbasis teks, foto, dan video ke feeds. Bahkan disebut-sebut pula, Threads juga memiliki kesamaan dengan Twitter dalam hal pengiriman pesan publik. Tetapi saat ini tidak mendukung fitur pesan langsung seperti yang ditawarkan oleh Twitter. Dan hingga kini peluncuran aplikasi Threads telah mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Antusiasme yang tinggi terlihat dari lonjakan jumlah unduhan dan pendaftaran dalam waktu yang singkat. Berita mengenai aplikasi baru ini juga menyebar dengan cepat di berbagai platform hingga menjadi perbincangan hangat di antara para pengguna. Nah, itu dia pemirsa, gitu ternyata ternyata. aplikasinya kalau dilihat ini sekilas mirip seperti Twitter ya, dimana kita juga bisa membagikan postingan berupa foto ataupun video ke dalam feeds-nya nih. Mungkin orang-orang yang dari sekian juta, berjuta-juta ratusan orang yang ikut penasaran juga mau compare mungkin kira-kira apa ya istimewanya dibandingkan yang sebelah gitu kan. Iya, apalagi ini merupakan kayak apa ya, anaknya dari Instagram ya, anaknya. Bisa dibilang gitu kali ya, makanya orang-orang aduh pengen coba ikutan. Tapi kamu sendiri gimana? Udah ada penasaran mau cobain juga sejauh mungkin ini masih belum menelusuri lebih jauh sih, masih cuman kayak lihat lagi viral banget nih, lagi ada banget di trending Twitter juga masuk dia. Oke, itu dia mungkin ya sekilas beberapa informasi viral dan menarik lainnya yang hari ini kita bagikan. Tapi jangan khawatir, nanti selanjutnya kita akan ada momen spesial ya Zulfa ya. Betul, kita akan melihat chef dalam langsung praktek memasaknya, dan kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan chefnya secara langsung ya Niken ya. Oke, sekali kita juga akan belajar gimana cara masak-masak mungkin hidangan yang menarik dan enak banget pastinya Zulfa ya. Betul, tapi tahan dulu ya pemirsa karena kita harus jeda dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia. Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Etalase Indonesia, semuanya ada. Zulfa seneng banget kali ini kita nggak berdua lagi dan udah di tempat yang beda lagi nih. Kira-kira kita mau ngapain ya di sini? Oke, karena seperti yang tadi sudah kita janjikan di awal, kalau di segmen 2 ini kita akan memasak bersama chef. Halo chef, dengan siapa? Oke, dengan saya Chef Nano. Chef Nano, gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya chef ya. Nah chef, hari ini kira-kira kita mau buat apa nih dengan bahan-bahan yang udah ada di depan? Oke, untuk hari ini kita akan buat pizza, porcis pizza. Iya, boleh. Untuk membuat pizza ini bahan-bahan yang diperlukan apa saja nih chef? Nah, karena kita hari ini kita buat porcis, berarti kita ada aneka cheese ya, ada mozzarella, ada parmesan, ada cheddar, dan ada barbecue cheese. Gitu aja. Ini langsung aja kali ya ke pembuatannya. Boleh. Kita juga udah penasaran. Siap. Juga merupakan suatu pengalaman yang seru juga ya, ini kan yang pertama kali ya untuk kita bisa terjun langsung cara pembuatan pizza. Mungkin kita boleh ikutan buat juga ya chef? Oh boleh, nanti kita bikin sama-sama juga. Oke. Oke, boleh. Oke, untuk dari pertama kita untuk dog pizzanya dulu. Nah, untuk yang awalnya kita kasih layernya ini.
kita pakai concave, yaitu ya. iya. Sama chefnya juga. Oke. Oke, kita ratakan Kejunya dulu. kan banyak nih. Iya. Bisa opsional aja nggak, misalnya pakai berapa jenis keju aja atau bisa diganti gitu jenis-jenisnya kayak gimana? Nah, kalau untuk itu sebenarnya tergantung request dari tamu sih, cuman kalau kita standarnya kan karena 4 cheese ya, jadi kita untuk ininya Semuanya ya, 4, iya betul. Nah, untuk yang pertama boleh kita bawahnya pakai ini. Untuk membuat pizza sendiri chef, kira-kira Iya. butuhkan waktu berapa lama sih? Untuk membuat pizza kurang lebih 9 menit ya. Untuk pemanggangannya kita udah bisa ready untuk 9 menit. Nah, nanti kita coba aja. Oke. Ini keju apa chef? Yang ini mozzarella. Oh ini mozzarella. Iya, betul. Habis itu kita kasih ini juga. Nah, ini ada parmesannya. Nah, di sini ada cheddar juga. Oke. Karena kita aneka cheese ya, jadi mungkin harus banyak juga cheese-nya. Jadi betul-betul toppingnya keju aja. Iya, ya, Chef, betul, ya? keju aja. Nah, untuk yang terakhir kita kasih ini barbecue cheese-nya. Gitu. Ini bisa di rumah yang mungkin mau coba-coba buat juga Nah. boleh dipraktekkan nih, dilihat nih chefnya cara buat. Iya, apa, boleh. Bahan-bahannya juga. Dari tampilan ininya Mhm. aja udah sangat menggoda sekali ya ikannya, apalagi nanti kalau misalnya udah dipanggang, aduh tercium aroma keju ini semakin Oke. menggugah selera. Khususnya untuk Nah. pecinta yang suka banget sama keju nih, Zulfa kayaknya rekomendasi yang tepat banget untuk jajal di rumah buat cara buatnya gimana ya. Betul, boleh. Langsung sama chefnya Oke. tuh ya. Nah, kalau udah ini kita langsung panggang aja. Boleh. Kita langsung masukkan. Oke. Ini dia pemirsa proses Oke. pizzanya. Oke. Oke, kita tunggu kurang lebih 9 menit ya. 9 menit. Ah. Oke, dengan suhu di 230. Oke. 9 menit dengan suhu 230 gitu. Mungkin boleh kalau untuk yang coba-cobanya juga Boleh kalau yang langsung boleh. juga ya. Oke. Kita lihat perbandingan Ah. bikinan kita sama punya chef nih. Boleh, silakan. Oke. Mm-mm. Step pertamanya ini dulu Iya, ya. untuk ini konkesnya dulu. Oke. Nah, agak banyak nggak apa-apa. Oke, biar merata. Kalau untuk saus ini chef bisa dibuat sendiri di rumah atau misalnya Bisa, kita beli dia- di pasaran juga ada? Kita beli pasar ada. Biasanya kan kalau ini yang udah jadi udah ada tuh di supermarket. Iya. Jadi praktis ya, bahan-bahannya bisa Iya, dibeli di karena supermarket iya juga betul. deh, Chef, ya. Karena basicnya cuma tomato sauce sama tomato paste aja. Itu aja. Oke, ini sudah rata Ya, chef udah. Selanjutnya masukinnya chef ya? Masukin yang itu mozzarella. Kita masukin mozzarella. Oke. Kita taburin aja nih. Aduh, seru banget ya ini chef. Oke, chef ya. Tahan ya Oke. pemirsa ya, jangan bilar dulu. Tunggu sampai sisanya matang. Oke, yang ini kasih banyak aja. Ya, kasih rata agak banyak. Oke. Sesuai selera. Weekend sendiri Iya. termasuk yang suka keju nggak sih by the way? Suka banget. Makanya aku seneng banget nih hari ini ternyata bikin pizza sama Chef Nano dan kita bikin pizza yang emang nuansanya konsepnya keju-kejuan gitu. Itu Ya. juga diizinkan ya Ya. untuk terlibat secara langsung. Oke. Maka rasanya nggak beda jauh dari sama Chef ya. Setelah ini apa Oke. lagi nih chef nih? Langsung ini boleh, ini boleh. 2. Oke. Baru nanti yang terakhir pakai. Oke. Nah, wah. Oke. Oke, langsung yang terakhir. Ini ya. Iya, betul. Kita taburin keju selanjutnya lagi nih pemirsa. Pasti gurih banget nih kayaknya ini karena keju semua nih Chef. Cukup Chef Oke, atau lagi? untuk yang terakhir boleh. Kalau yang suka keju banyak boleh kasih banyak. Tapi by the way chef di sini di Livi ini selain ada pizza, ada menu apa saja sih yang disajikan? Oh, kalau di sini kita ada westernnya sih rata-rata. Untuk Indonesianya kita ada ayam barbeque juga, ada ayam peri-peri. Nah, kalau untuk yang selain pizza juga ada steak juga, pasta juga ada. Tapi yang paling rekomendasi apa nih chef dari semua menu yang ada di sini? Kalau di sini kita rekomendasinya steak sih rata-rata. Iya, betul. Yang kita Iya. coba next time mungkin ya. Tapi Chef di sini pernah ada ini nggak sih cooking class gitu? Mungkin bisa di rumah juga penasaran nih pengen, aduh Oke. pengen ikut cooking class di Kalau- sini kira-kira bisa nggak? Kalau cooking class sebenarnya bisa untuk 2 bulan yang lalu kita juga ada cooking class juga, kita buat cupcake juga.
gitu. Berarti bisa ya nih bisa Bisa. dibuat yang penasaran atau kira-kira mau belajar langsung sama Kayak chef kita ya, Nah, mungkin bisa kesini aja. boleh. Oke, tambahin lagi ya chef ya. Boleh. Biar melted Oke. nih banyak. Sebenarnya kalau udah disiapkan semua bahan-bahannya, Mm-mm. kita udah gampang ya, tinggal masukin aja semua Iya, isinya, benar. Cuman kayak yang bahan-bahannya. mungkin yang agak susah bikin dog pizzanya Iya, aja sih betul. gitu. Oke, Oke. setelah Kalau setelah itu kita panggang ya kurang lebih 9 menitan juga. Oke. Oke. Kita tunggu kurang lebih 9 menit. Nanti By the way, baru chef masak. sendiri sudah jadi chef berapa lama nih? Aku kalau untuk terjun di dunia restoran dari 2005, 2005-an. 2005 Gitu. pas ngapain ya? Dari 2005 aku udah di kuliner juga sih. Tapi Iya. dari semua menu yang ada di sini, apa sih menu yang paling favorit saat chef melakukan proses masaknya nih? Yang paling favorit itu tadi paling stick aja sih, yang paling favorit. Dan Kalau untuk tantangannya, best sellernya Chef, juga kalau di misal sini. pas lagi masak nih, Heeh. tantangan terbesar kira-kira apa? Apakah dari segi rasanya kira-kira udah pas atau apanya gitu kesulitan ketika memasak gitu kan? Kalau kesulitan mah sih sebenarnya nggak ada sih karena Oke, kita ya. udah expert berarti. Profesional Oh banget iya. nih. Ya paling kalau yang paling sulit ya kalau bahannya nggak ada aja sih. Oh, karena nggak bisa jadi makanan Iya kalau betul nggak- sekali, nggak ada bahan kita nggak bisa masak juga gitu. Oke. Ya, tapi harus sabar ya, tunggu 9 menit tuh Pak. Oke, 9 menit nggak akan lama kok. Oke. Tapi nih chef, gimana sih kan kalau tadi berbicara soal tantangan nih, Mm-mm. tentu kan ini bagaimana kita harus pintar-pintarnya menjaga dari kualitas si rasa itu sendiri Iya, kan. betul. Nah, untuk mempertahankan cita rasa itu dan agar tetap pelanggan juga terpuaskan dengan rasa-rasanya itu bagaimana nih chef? Oke, kalau untuk selalu menjaga konsistensi rasa, maka kita selalu ada untuk training-training ya. Maksudnya kalau mungkin ada staff baru nih, belum ini kita trainingkan dulu untuk jadi kita rasanya harus standar seperti ini. Untuk bumbu-bumbu juga bisa kita pakai takaran juga gitu kan. Kalau untuk kayak saus, kita biasanya udah bikin satu untuk satu tempat, baru kita simpan. Kita ada resipinya juga, pakai resipi juga. Jadi rasanya selalu sama. Gitu. Banget ya Zulfa, banyak info yang udah kita dapetin seputar memasak, khususnya kali ini masak pizza ya Zulfa. Tapi saya kalau untuk dari segi masakan sendiri, selain rasa, apa yang jadi penting dalam satu makanan gitu? Kalau untuk ini presentasinya juga. Oke, presentasi. Platingnya Iya mungkin. betul. Itu penting banget sih. Iya. Orang kalau lihat makanan mungkin dari platingnya dulu. Nah, mungkin dari situ kita ada seleranya karena berbeda. Gitu. Tapi kalau udah platingnya cantik, kadang suka sayang makanannya. Aduh, harus dirusak lagi. betul. Ya, Jadi itu. sebelum dimakan mungkin harus difoto terlebih dahulu ya nih kan ya. Posting dulu. Posting dulu, betul banget nih. Itu kayaknya udah Oke. jadi kebiasaan kita nih ya. Nah, Oke. Paling bentar lagi ya, Apakah sudah matang, 3 menit Chef? lagi. 3 menit Iya. lagi, sabar Oke. ya. Mm. Ya, sampai matang. Itu chef biasanya kalau udah matang nanti itu kan kejunya banyak tadi ya. Iya. Berarti bakal melted Iya gitu. betul, bakal melting juga. Aku sih paling suka saat proses memotong-motong pizzanya itu sih. Oh gitu. Ya. Oke. Atau mungkin Iken sukanya pas proses makannya langsung ya. Itu lebih Karena enak ya. pas makan itu lebih enak juga ya. Iya, tinggal makan Iya aja betul. Benar. gitu, Pak. Kalau dalam satu bulatan tadi chef biasanya itu bisa dipotong jadi berapa bagian tuh? Satu ini bisa jadi 6. Jadi 6. Iya betul. Nah, Bisa 6, bisa 8, tapi kita rata-rata standar jadi 8 sih. tapi selain cheese nih chef, ada apa lagi varian pizza yang ada di sini? Kalau di sini kita ada Hawaiian pizza juga, ada peri-peri pizza juga ada gitu. Ada beef pizza. Kalau untuk topping mah tergantung untuk dari customer sih sebenarnya. Pilihan ya, Iya sesuai betul. Ada yang mau mushroom, ada yang mau beef gitu aja sih. Itu aja. Tapi Zulfa, kamu kalau misalnya makan pizza lebih suka yang apa nih? Toppingnya sayuran, keju, daging, atau yang kayak gimana nih? Aku karena tidak suka sayuran jadi kayaknya Oke. maaf. Jadi aku tuh paling sukanya cheese sama yang beef nih. Oh, Apalagi oke. kita bikinnya cheese kan. Kayaknya aku paling pertama harus nyobainnya nih. Waduh.
Tapi kan harus coba juga pizza sayur, mungkin rasanya bakalan beda loh Zulfa. Iya, kalau- harus berbeda selera ya. Iya, kalau untuk yang sayur kita kan biasanya aneka itu ada Hawaiian juga karena ada paprika, ada nanas, ada mushroom juga. Kalau yang itu, yang Hawaiian. Tapi untuk proses pembuatnya itu lebih ribet atau hampir sama dengan yang cheese ya? Sebenarnya kan hampir sama aja sih. Karena kan bahan juga udah semua ada, jadi kita paling tinggal rapin aja, tinggal apa untuk siapin bahannya udah, tinggal panggang aja sebenarnya, itu aja. Nah. Tapi kira-kira ada penasaran banget dari bahan dasar kayak ini nih chef ini sendiri atau bagaimana? Kalau ini kita bikin sendiri kebetulan, iya betul. Keotentikan rasanya udah pasti terjamin karena Iya. buatan sendiri. Racikan sendiri. Nggak Iya. perlu didandanin lagi nih pemirsa. Kalau Oke. untuk jenis-jenis pizza chef ada nggak sih jenis-jenisnya, ada pizza ini gitu nama-namanya kan, ada nggak ada tuh pizza yang ukurannya kecil tipis, ada juga pizza yang apa tuh pinggirannya tuh tebel gitu Tebal. banget ya. Kalau untuk di sini kita standar ini aja sih satu ukuran. Iya, cuman paling untuk toppingnya aja yang beda. Oke, udah selesai. Iya betul. Oke. Piring, piring. Nah, Oke. sembunyi. Wah, tadi kita bisa lihat yang perbandingan antara buatan chef sama kita nih. Oke. Ya. Oke, ini jadi pisau kok. Tapi nah, nanti proyeksinya kita sebentar lagi nih. Oke, yang satu sebentar lagi juga. Oke. Aduh, Oke. tahan ya sebentar lagi ya Niken ya. Oke, kalau ini kita potong jadi Jadi berapa bagian nih chef? ini kita potong 8 aja. potong 8. Oke. Oke, ini sudah jadi. Oke, ini yang pertama. chef, Betul, yang itu sebentar lagi. Oke. Ya. Mungkin ya nggak apa-apa lah ya, Oke. belajar ya. Chef dari awal Heeh. sudah apa tatanan ininya aja videonya aja sudah Tata berbeda. letaknya udah Iya. beda sama kita ya. Oke, nanti kita bandingkan aja seperti apa hasilnya. Nanti boleh dinilai Oke. ya chef ya, mungkin Boleh. estetikannya Tapi seperti apa. yang penting rasanya. Kayak di sini beda-beda jauh. Ya, Oke. ya. Oke. Nah, ini yang kedua. Karena tadi kurang kejunya mungkin ya, untuk mozzarellanya kurang, jadi kurang menyebar ke pinggir. Iya betul, Ya jadi di pinggir-pinggirnya juga terlihat Iya. tipis ya chef ya. betul. Berarti memang harus betul-betul rata ya chef ya. Iya betul, harus rata. Untuk mozzarellanya biar nanti untuk meltingnya biar rata ke samping, gitu. Oke. Kira-kira nilainya berapa nih chef? Oh, kasih 7,5 lah. Berarti kita masih punya untuk belajar lagi nih Niken. Berarti nanti kita boleh dong datang lagi ke sini. Boleh, siap. Nextnya kita bikin steak ya. Boleh kita bikin steak, boleh kita bikin pasta juga boleh. Wah, Gitu. Kita akan Oke. mengulik apa makanan yang lebih banyak lagi Zulfa di sini, dan ini pizza buatan kita hari ini dari chef juga yang lagi belajar hari ini ya Zulfa ya. Wow, Oke. kita juga penasaran ya ini mencicipi Rasanya seperti apa? pizza buatan kita sama buatan chef ini rasanya seperti apa. Jadi tahan dulu ya pemirsa Oke. ya. Kita Kita akan dicicip rasanya tapi jangan kemana-mana ya Betul, Zulfa harus ya. tidak dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Etalase Indonesia. Chef, makasih banyak. Sama-sama, oke. Boleh? Di mana? Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia, semuanya ada. Aduh, Zulfa, Niken. ini udah balik lagi sama kita di angle yang berbeda nih Zulfa nih. Betul, setelah tadi kita melihat dan terlibat secara langsung proses pembuatan pizza dengan Betul. Chef Chef Nano. Nano. Kali ini kita akan mencicipi nih rasa dari pizza yang tadi kita buat. Ada minuman datang. Oke, makasih Oke, Mas. Terima Ini kasih ada ya. Pinky seperti outfit kita hari ini. Cantik sekali
sekali. Makasih, Mas. Terima kasih ya Mas ya. Waduh. Udah lengkap ya Zulfa. Ada makanannya, Ada makanannya, ada minumannya. juga. Mungkin langsung aja kayak kita cicipi rasanya rasanya kayak apa ya? gimana. Yuk. Apalagi tadi kita terlibat secara langsung ya proses Penasaran. pembuatannya. Kira-kira rasanya seperti apa ya pizza buatan tadi? Nah, ini dia. Pizzanya bentuknya pipih, luber sama keju-keju yang banyak agak tadi. terlihat berbeda ya tampilannya antara pembuatannya oleh Chef Nano sama kita. Buatan Kalau punya kita. kita agak kurus kering tipis nih pemirsa. Oke, kita coba aja dulu apa namanya Zulfa ya. Kita ini cicipi pizza ya. yang tadi udah kita buat ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya berasa Kejunya banget. berasa banget, melted banget di mulut, gurihnya berasa banget Zulfa, dan ininya kulitnya crispy dan nggak terlalu tebal, jadi pas dikunyah Kombinasi rasanya ini sempurna banget ya, pas banget. Apalagi buat para pemirsa di rumah yang suka sama cheese nih, ini wajib banget dicoba. betul banget. Ini enak banget kalau bisa di rumah. Tadi juga kayaknya resepnya cukup gampang, jadi bisa diikutin di rumah langkah-langkahnya, step-stepnya seperti apa dan nanti jadilah pizza seperti ini. Enak banget ya Zulfa ya. Oke. Ini mau kita Dan tadi habisin dulu dilihat ya. proses pembuatannya juga tidak terlalu lama ya, hanya membutuhkan 9 waktu menit. sekitar 9 menit nih. Betul. Kita Mungkin kalau sendiri- misalnya kurang pedas Pedas. atau kurang sesuatu bisa ditambah ditambahin opsional. saus juga bisa, Mau tambah mayones saus, juga mau tambah bisa, mayones sesuai bisa. dengan selera pemirsa di rumah. Betul. Dan kayaknya menurut aku kurang pedas. Aku pengen coba pakai saus sambal oke, kali ya Zulfa boleh. ya. Saat tadi kan mau coba ininya, aku mau icip minumnya dulu deh ya. Boleh, Seret boleh. banget nih, Oke, Ken. aku mau cobain pizzanya pakai saus sambalnya dulu. Nih, udah aku cocok pakai saus sambal. Harus cobain. Seger banget. Gimana? Makin enak ya? Bintang 100. Wah, bintang Enak banget. 100. Enak banget. Ini kalau bisa juga kasihnya 4 jempol ya. Tapi kita cuma bisanya mungkin Udah gabungin ya. Oke. Enak banget biasa pizzanya buatan dari Chef Nono dan tadi udah kita buat juga ya Zulfa. Betul. Tapi setelah tadi kita sudah mencicipin ini Ken nih, pizza yang merupakan hidangan asal Italia. Betul. Rasanya nggak lengkap kalau kita tidak mengetahui makanan khas dari Bekasi nih. Betul, khas dari daerah kita, pribumi, selaku pribumi mungkin pemirsa di rumah yang orang-orang asli Bekasi harus tahu kira-kira makanan khas dari Bekasi ini ada apa aja ya. Benar banget. Tapi kira-kira by the way apa aja sih nih Ken makanan khas Betawi yang akan kita bahas kali ini? Nah, makanan khas Betawi yang pertama ini mungkin pemirsa di rumah udah nggak asing lagi sama namanya. Mungkin Zulfa juga tahu. Namanya Apa nih? adalah gabus pucung. Gabus pucung berarti ikan ya? Kita Ikan. akan makan ikan. Betul, Waduh, ikan tapi gabus. kira-kira keunikan dari gabus pucung ini sendiri apa sih nih Kan? Kalau dari namanya mungkin juga unik ya, gabus pucung. Terus kalau untuk segi dari hidangannya tampilan ini warnanya hitam karena pakai Hitam pucung pekat ya? atau kluwek. Kluwek. Jadi Oh, kuahnya berarti dari gitu. warna hitamnya ini dihasilkan dari bahan yang bernama kluwek Kluwek tadi. atau pucung itu Oke. sendiri. Mungkin untuk melihat bagaimana sih kelezatan dari gabus, Gabus pucung, pucung, ya. betul. Langsung saja kita lihat berikut ini ya pemirsa. Dalam keanekaragaman kuliner Indonesia, salah satu makanan yang tak boleh terlewatkan adalah sayur gabus pucung. Hidangan khas Bekasi ini telah menjadi primadona bagi pecinta makanan tradisional. Dengan perpaduan rasa yang lezat, gabus pucung menawarkan sensasi yang menggugah selera dengan cita rasa yang khas. Nah, bagi pemirsa yang belum mengetahui jenis makanan ini, sayur gabus pucung sendiri terbuat dari bahan-bahan segar seperti ikan gabus yang dimasak dengan menggunakan kluwek sehingga menghasilkan kuah berwarna hitam. Rasanya yang lezat dan unik membuat gabus pucung sangat cocok jika disantap dengan nasi putih hangat dan sambal yang pedas. Tekstur ikannya yang lembut dan kuahnya yang bercampur dengan perasan jeruk nipis membuat rasanya menjadi segar. Tak heran jika sayur gabus pucung ini juga sering dihidangkan dalam acara-acara spesial seperti pesta keluarga ataupun acara perayaan. Bahkan bisa dikatakan jika sayur gabus pucung merupakan bukti nyata bagaimana makanan lokal dapat menarik minat masyarakat dengan kelezatan dan cita rasanya yang istimewa. Dengan rasanya yang sedap, kelezatan sayur gabus pucung akan membuat Anda tergoda untuk mencicipinya berulang kali. Jadi, bagi Anda yang ingin mencoba kelezatan sayur gabus pucung ini, tenang saja, pasalnya Anda dapat menemukannya dengan mudah
di berbagai rumah makan dan warung makan tradisional di Bekasi. Nah, itu dia gabus. Ini kita udah mulai. Aku karena ketagih hari ini bisa buatan Chef Nano dari Livi kecil ini memang bener-bener enak banget. Iya sih, tapi kayaknya kamu tahan dulu, jangan ngabisin dulu karena harus kita simpen dulu buat sampai nanti Zulfa. Kita Oke, lagi jadi bahas kita gabus taruh pucung dulu ya sebentar ya. Nanti kita habisin di belakang layar aja ya. Betul. Nah, itu dia tadi. Udah lihat belum? Gabus pucung. Udah Kan? Ternyata emang bener sesuai tadi yang Tika sebutkan, kalau warnanya ini emang hitam pekat. Mungkin itu juga keunikan dari gabus pucung itu sendiri ya Nika ya. Betul. Tapi kamu kira-kira pernahkah atau malah baru pertama kali denger nih nama gabus pucung? Jujur aku baru satu kali sih nyobain gabus pucung, dan itu emang rasanya mungkin karena baru pertama kali jadi agak sedikit gimana ya, di mulut tuh rasa sensasinya berbeda gitu. Kaget sama iya. rasa apa namanya kuah Karena kan hitamnya ada itu. asam-asamnya juga ya. Oke, tapi Zulfa selain itu kira-kira ada lagi nggak sih kuliner khas Bekasi, makanan khas Bekasi yang mau kamu spill untuk kita? Oke, kalau tadi kan lebih ke lauk pauk ya. Kali ini kita akan merekomendasikan kepada para pemirsa di rumah ini makanan khas Betawi atau Bekasi. Ini ada lagi nih, yaitu dodol Betawi. Nah, ini sih jadi makanan favorit aku juga nih karena rasanya legit, manis, bikin ketagihan kalau makan dodol. Benar, karena kan biasanya dodol ini terkenalnya dodol Garut ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk dodol Bekasi kira-kira apa keunikannya? Karena kan dodol ada yang banyak tuh, ada yang warnanya coklat biasa, coklat doang. Ada yang warna-warni, aku pernah makan. Nah, kira-kira khas Bekasi ini kayak apa ya Mungkin bentuknya? untuk proses pembuatannya kurang lebih sama ya dengan dodol-dodol pada umumnya. Tapi nih katanya nih di Bekasi sendiri ada salah satu kampung yang memang di kampung tersebut ini hampir seluruh warganya ini melakukan proses pembuatan dodol. Jadi memang untuk mata pencariannya ini dari dodol tersebut nih, Jadi nggak salah kalau dibilang apa namanya dodolnya nih benar-benar dodol khas dari masyarakat Bekasi mungkin ya. Betul. Mungkin untuk melihat ya kira-kira bagaimana sih proses pembuatan dari dodol itu sendiri, langsung saja ya pemirsa kita lihat berikutnya dia. Dalam deretan makanan khas Indonesia, dodol Betawi menjadi salah satu camilan yang tak boleh dilewatkan. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut telah menjadikan dodol Betawi sebagai primadona bagi pecinta kuliner, khususnya di Bekasi. Dodol Betawi menjadi hidangan yang menggoda lidah dan menghadirkan kelezatan yang tak terlupakan. Makanan yang memiliki warna coklat agak kehitaman ini memiliki rasa yang sedikit berbeda dengan dodol di daerah lainnya. Rahasia kelezatan dodol Betawi terletak pada cara memasaknya yang membutuhkan kesabaran dan keahlian khusus. Pasalnya proses memasaknya diperkirakan kurang lebih selama 8 jam. Pemilihan bahan-bahan yang bagus dapat membuat dodol terasa legit dan tahan lama. Bahan baku dari pembuatan dodol sendiri antara lain ketan, gula merah, gula pasir, hingga santan, di mana semua bahan tersebut harus dimasak di atas tungku dengan menggunakan kayu bakar. Dan perlu diketahui juga nih pemirsa, jika proses memasak dodol khas Betawi ini memang tak bisa sembarangan. Selain harus diaduk secara terus-menerus, api juga harus berasal dari kayu bakar agar mengeluarkan aroma alami dari dodol tersebut. Teksturnya yang kenyal dan lembut membuatnya mudah dikunyah dan meleleh di mulut. Cita rasa yang khas dan kelezatannya yang memanjakan lidah menjadikan dodol Betawi sebagai camilan yang cocok disajikan dalam berbagai kesempatan. Nah, itu dia pemirsa, sedikit proses pembuatan dari dodol, dan nggak bisa dipungkiri ya kalau untuk membuat dodol ini sendiri memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Betul. Karena untuk membuatnya ini kita harus benar-benar mengaduknya secara terus-menerus nih Harus selama sabar. 8 jam. Ya, Benar. buat dodol tuh harus sabar karena proses membuat adonannya sampai bener-bener bentuknya kayak dodol itu harus bener-bener diaduk lama ya kan ya Zulfa ya. Dan poin penting ini dari pembuatan dodol ini juga kita jadi kerjasama ya. Betul. Harus mengaduknya, kan kalau misalnya sendiri capek ya kalau nggak gantian, nggak bisa-bisa encok ini nanti. Wah, seru banget. Itu dia makanan manis, salah satu makanan manis dari Bekasi. Tapi ini ada salah satu lagi Zulfa, Oh, apa makanan tuh? manis juga khas Bekasi, yaitu kue dongkal. Oh, kue dongkal. Mungkin bagi para pemirsa di rumah juga sudah nggak asing ya dengan makanan yang satu ini. Apalagi ini sudah banyak banget ya jajakan di
di jalanan Kaki lima juga gitu. banyak. Betul, Jadi banyak bisa yang dijual. menemukan di mana saja nih. Betul, dan uniknya lagi kue dongkal ini punya bentuk yang mungkin nggak biasa ya. Karena kalau kue-kue biasa kan ya udah bentuknya sekepal tangan atau sekecil ukuran apa gitu. Cuman ini bentuknya tuh Mirip seperti tumpeng. Iya, betul. Walaupun dari bahan dasarnya mungkin mirip seperti putu ya, tapi karena dari bentuknya yang super besar dan mirip seperti tumpeng, mungkin itu juga menjadi salah satu keunikannya nih pemirsa. Betul, untuk itu kita lihat bagaimana keunikan dari kue dongkal khas Bekasi. Berikut ini dia. Bekasi tak hanya terkenal dengan industri dan kepadatan penduduknya yang tinggi. Di balik gemerlapnya terdapat sebuah kudapan manis yang patut dicoba oleh para pecinta makanan. Dongkal namanya, merupakan sebuah kue yang telah menjadi ikon kuliner khas Bekasi. Kue dongkal adalah salah satu kue khas Bekasi yang terbuat dari tepung beras, kelapa parut, daun pandan, dan juga gula Jawa. Memiliki kreasi yang unik dengan bentuk segitiga yang mirip dengan nasi tumpeng, sehingga memberikan kesan menarik dan berbeda dari kue-kue lainnya. Tak hanya itu, dongkal juga dikenal dengan teknik pembuatannya yang rumit, yang harus dikukus hingga matang sempurna, hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal di setiap gigitannya. Keistimewaan dongkal juga terletak pada perpaduan rasa manis serta aroma yang khas, membuatnya semakin menggoda untuk dicicipi. Bagi sebagian orang, dongkal juga menjadi makanan nostalgia yang mengingatkan mereka pada masa kecil. Tak heran jika dongkal menjadi favorit di acara-acara spesial. Apalagi dengan harganya yang terjangkau, membuat dongkal menjadi pilihan yang ekonomis tetapi tetap istimewa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Bekasi, jangan lupa mencicipi dongkal, kudapan manis yang menjadi kebanggaan, dan nikmati kelezatannya yang begitu menggoda. Nah, sekarang jadi sudah ini lebih ya. paham kan apa itu tadi yang namanya Kue dongkal. Betul, dan beragam makanan-makanan khas dari Bekasi nih Zul. Ternyata unik-unik dan enak Benar, ya. ada banyak Menggugah banget ya selera dari mulai tadi lauk pauknya ada gabus pucung, Betul. lalu kita juga tadi sedikit membahas seputar dodo, Makanan manis, betul. betul. Dan juga tadi ada dongkal. Kue dongkal. Ya, betul Waduh. banget. Seru banget nih keseruan kita hari ini yang udah pindah-pindah tempat di banyak tempat yang emang punya angle-nya bagus-bagus banget ya Zulfa ya. Dan jadi buat para pemirsa di rumah yang penasaran dan ingin mencicipi pizza dari Livy Kitchen, bisa langsung aja ya pemirsa ya Betul. datang ke Hotel Sunera Antero Jababeka. Betul, daripada ngiler ngeliatin kita makan di sini, ngeliat Mending pizzanya yang langsung udah aja ya ke langsung sini datang aja ya. ke sini. Betul banget nih. Jadi biar enggak kepikiran terus. Betul, nggak ngiler-ngiler juga ngeliatnya ya. Tapi Betul. sayang banget Zulfa hari ini dan sekarang nih jadi momen perjumpaan kita yang terakhir kali kayaknya betul nih banget untuk nih, sesi karena kali ini. kita sudah 1 jam menemani pemirsa di rumah. Jadi waktunya kita pamit undur diri ya. Betul, tapi jangan khawatir, tetap saksikan Etalase Indonesia di jam yang sama dan di hari yang sama juga. Dan tentunya pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya bisa melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan juga Icon TV. Oke, kalau begitu saya Niken Hapsari dan juga rekan saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, Sampai kita jumpa. langsung Aduh, aku udah cicipi haus. lagi. Kita Oke, minum aja kita langsung minum ya. lagi ya. Mungkin cheers dulu ya. Oke. Enak banget ya.